Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini, gue mau sharing beberapa tips beli kamera buat pemula. Kenapa sih gue bikin video ini? Karena di grup fotografi itu gue sering banget lihat pertanyaan, beli kamera itu yang kayak gimana sih? Beli lensa itu yang kayak gimana? Selain itu, beberapa teman gue juga suka banyak yang minta rekomen. Jadi gue bikin aja deh video ini. Oh ya, sebelum mulai disclaimer dulu, apa yang gue bilang di sini itu berdasarkan pengalaman dan pendapat gue pribadi. Jadi mungkin bisa berbeda sama pendapat teman-teman ya. Seperti biasa, gue coba jelasin pakai bahasa sehari-hari supaya gampang dimengerti. Oh ya, video ini gue bagi ke dalam 3 bagian. Video yang lagi teman-teman tonton ini adalah video bagian kedua. Buat teman-teman yang belum nonton video bagian pertama, gue saranin nonton dulu video bagian pertama. Linknya gue taruh di card di kanan atas ya. Buat teman-teman yang udah nonton video bagian pertama, terakhir kemarin kita bahas tuh sampai apa pengaruhnya ukuran sensor terhadap suatu kamera. Topik selanjutnya yang bakal gue bahas adalah sesuatu yang menurut gue paling penting ya, yaitu tentang anggaran atau budget atau dana yang harus kita siapin kalau kita mau beli kamera. Gue bakal kasih tips gimana caranya tentuin budget. Yang paling pertama, teman-teman harus siapin budget buat beli body kamera. Gue saranin jangan yang terlalu murah juga, tapi ambil yang tengah-tengah. Kalau misalnya budgetnya belum cukup, mending nabung dulu aja daripada maksain. Yang kedua, kita juga harus beli lensa. Kalau bingung beli lensa apa, paling pertama bisa juga dicoba dengan beli lensa kit dulu aja. Lebih lanjut tentang pilih lensa, bakal gue bahas di video terpisah. Nanti linknya gue taruh di kanan atas. Yang ketiga, kita juga perlu beli filter lensa. Untuk di awal, kita cukup beli filter protektor aja atau UV. Filter ini juga penting, belinya jangan yang terlalu murah atau jangan sampai dapet yang KW. Kalau memang budgetnya benar-benar terbatas, filter ini bisa diundur nanti aja belinya. Lebih lanjut mengenai filter juga bakal gue bahas di video terpisah. Selanjutnya, teman juga harus beli memory card. Gue sendiri pakai SanDisk dan Toshiba udah cukup lama dan sejauh ini nggak pernah error. Tapi pastiin teman-teman beli di toko yang besar, toko yang recommended supaya nggak dapet barang yang palsu atau KW. Untuk ukurannya bebas, gue sendiri masih pakai 16GB beberapa keping, tapi untuk kebutuhan video 4K, biasanya perlu yang 64GB. Perhatiin juga kecepatan tulis dari sebuah memory card, karena yang biasanya ditulis di label itu cuman kecepatan baca. Kalau SanDisk gue sendiri cuman pakai SanDisk Extreme yang biasa aja. Selanjutnya teman-teman juga mungkin perlu satu baterai tambahan. Kalau soal baterai, gue selalu rekomen belilah baterai yang original. Kenapa? Karena baterai itu kan berhubungan langsung ke mesin si kameranya. Karena kita nggak tahu kualitas dari baterai yang non-original. Bisa aja bikin korslet atau arusnya nggak stabil. Dan mungkin ini efeknya tuh kayak jangka panjang gitu sih, nggak langsung. Tapi kalau mau tetap pakai baterai yang non-original, itu terserah teman-teman. Karena itu kan kameranya teman-teman sendiri, jadi resikonya yang tanggung ya teman-teman sendiri. Kalau misal budgetnya terbatas, teman-teman mungkin bisa cari original tapi yang bekas. Beberapa produsen kamera udah nggak ngasih desktop charger, jadi ngecasnya langsung ke kamera. Kalau gue pribadi lebih suka pakai desktop charger, karena kayak lebih aman aja sih dibanding langsung dicolok ke kamera. Ini juga sifatnya opsional, nggak harus dibeli langsung sekaligus. Kalau teman-teman bakal sering foto di tempat yang kurang cahaya, gue saranin nambah beli flash. Untuk flash, gue sendiri pakai merek Godox. Flash eksternal ini juga sifatnya opsional. Selanjutnya, teman-teman juga perlu beli tas kamera. Tas kamera ini disesuaikan aja sama kebutuhan. Jangan yang terlalu kecil, nanti segala nggak muat, atau jangan juga yang terlalu besar, nanti males bawanya. Yang selanjutnya ini penting banget, supaya ngehindarin kamera dan lensa dari jamur, teman-teman perlu punya dry box dan silika gel. Teman-teman bisa beli kontainer yang kedap udara, dimasukin silika gel dan hygrometer buat ngecek tingkat kelembapannya. Yang terakhir mungkin teman-teman juga perlu beli tripod. Buat teman-teman yang punya rencana bikin foto produk atau mau foto landscape, ini perlu banget. Tapi kalau yang sukanya foto street atau foto model, ini bisa diundur nanti belinya. Buat tripod ini juga gue saranin jangan beli yang terlalu murah, karena biasanya ringkih dan kurang kuat. Jangan lupa teman-teman mempertaruhkan kamera dan lensa puluhan juta di atas tripod. Jadi jangan sampai karena ngirit ratusan ribu, terus nanti tripodnya jatuh, kameranya rusak, ngebenerinnya bisa jutaan. Untuk merek tripod, gue sendiri pakai Manfrotto dan Sirui.
Setelah teman-teman mikirin budgetnya, mungkin next yang ada teman-teman pikirin itu, pilih merek apa ya? Sebenarnya semua merek kamera itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Gue coba cerita dari pengalaman aja ya yang pernah gue pakai. Gue pernah pakai 3 merek. Setiap kamera itu punya karakteristik dan color science yang beda-beda. Dari sekian banyak merek kamera, gue rasa ini 4 merek yang paling banyak orang pakai. 3 di antaranya gue pernah pakai. Yang pertama itu Canon. Canon ini yang menurut gue warnanya paling natural, skin tone-nya itu paling pas banget sih. Jadi kalau teman-teman banyaknya foto orang, gue rekomen banget pakai Canon karena skin tone-nya itu bener-bener nggak usah diedit lagi. Dan yang paling penting itu buat pemula, dia user interface-nya, menu-menunya itu lebih gampang dimengerti karena lebih simple. Gue sendiri awal mulanya belajar pakai Canon dan pakai Canon itu dari 2010 sampai kira-kira 2017-2018. Nah, kira-kira tahun 2017 itu gue mulai coba merek Fujifilm. Fujifilm ini punya tone warna yang khas banget. Dan beberapa tone warnanya itu kayak udah mateng, udah instagramable banget. Bahkan film simulation yang Astia-nya itu tuh udah bikin kulit langsung jadi soft, langsung beauty gitu sih. Cuman sayang banget Fujifilm ini nggak bikin kamera full frame. Dari APS-C langsung ke medium format. Nah terus di tahun 2018 itu gue memutuskan buat pindah dari Canon full ke Sony. Karena waktu itu mirrorless-nya Canon tuh masih kayak nggak niat gitu sih bikinnya. Dia cuma bikin yang APS-C. Waktu itu EOS R belum keluar. Sebenarnya malas banget sih ganti sistem karena waktu itu lensa Canon udah lengkap dan terus harus jual semua buat pindah ke Sony. Pertama kali gue pakai Sony itu bingung banget di skin tone. Karena skin tone itu cenderung ke orange. Tapi setelah cukup lama pakai, ya mulai ngerti juga sih karakternya dan cara ngeditnya supaya jadi natural. Ya gue anggap tantangan aja sih soalnya udah lama pakai Canon udah kayak jenuh gitu. Dan sampai sekarang gue masih pakai Sony dan Fuji. Nah kalau tadi kekurangannya itu Sony warna kulitnya itu agak orange. Kelebihannya apa? Kelebihannya lebih banyak sih. Gue pakai A7 Mark III yang gue rasa itu kelebihannya autofocusnya cepet banget. Baterainya juga udah gede, jadi awet. Bodinya juga nyaman dipegang tangan, build quality-nya bagus, dan yang paling penting itu dia udah ada stabilizer di bodinya. Stabilizer atau steady shot ini berguna banget kalau teman-teman sering foto di tempat yang agak kurang cahaya. Gua sendiri 1/30 detik bisa tanpa getar. Selain di foto, ngebantu juga waktu rekam video bisa tanpa gimbal tapi nggak shake. Walaupun ya memang nggak sebagus kalau kita pakai gimbal sih, tapi lumayan lah. Oh ya, ada satu lagi kekurangannya A7 III itu, gue rasa dari LCD-nya, kadang warna itu suka beda, sama kalau kita lihat di PC. Kalau tentang Nikon, gue nggak bisa banyak komentar, karena gue nggak pernah beli dan pakai. Paling cuman pernah pegang kamera temen, dan lihat di toko aja. Nggak tahu kenapa, feel-nya kayak nggak dapet. Jadi soal keputusan pilih merek apa, tergantung teman-teman. Di sini gue mau tekenin, kamera itu cuman alat yang nentuin hasilnya bagus atau jelek itu, yang pakainya alias fotografernya. Kamera harga puluhan juta, kalau yang pakainya orang awam mungkin hasilnya bakal biasa aja. Tapi kalau yang udah punya ilmunya, udah berpengalaman, mungkin foto pakai HP aja bisa bagus. Jadi setelah beli kamera jangan lupa belajar, dan makin sering motret, teman-teman makin bisa. Nah sebelum beli kamera ada baiknya teman-teman juga cek contoh hasilnya dari review-review di website atau di YouTube. Cuman memang sih ini nggak bisa terlalu dijadiin patokan karena kan balik lagi kamera cuma alat tergantung yang pakainya. Tapi kalau misalnya kita lihat contoh hasil dari kamera itu memang bagus, berarti bisa kita maksimalin sampai segitu. Nah selanjutnya ini nggak kalah penting dalam menentukan pilih merek kamera apa. Teman-teman cari tahu dulu komunitas pemakai merek tersebut itu banyak atau enggak. Dan cari tahu juga teman-teman banyak yang pakai merek tersebut atau enggak. Tujuannya supaya teman-teman bisa saling sharing, bisa tanya-tanya kalau ada masalah, dan juga bisa saling pinjam lensa mungkin ya. Nah yang terakhir yang gak kalah penting, kalau teman-teman beli kamera itu usahain beli tipe yang banyak orang pakai. Kenapa? Yang pertama, kalau misalnya kamera teman-teman rusak, itu bisa dibenerin di luar service center resmi lebih mudah karena partnya lebih gampang ditemuin. Yang kedua, teman-teman bisa cari aksesoris buat tipe tersebut lebih gampang. Dan yang ketiga, kalau misalnya sewaktu-waktu teman-teman bosen, jualnya lebih gampang karena banyak peminatnya. Jadi dari segi harga juga relatif lebih stabil. Oke teman-teman, sampai sini dulu video bagian kedua.
Di video bagian ketiga nanti, gue bakal bahas topik tentang baiknya kita beli kamera baru atau kamera bekas. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Semoga informasinya berguna buat teman-teman. Dan kalau ada saran, kritik, atau pertanyaan, seperti biasa boleh tulis langsung di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video bagian ketiga. Thank you, bye-bye.